Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 kelas 11-8 akan mempresentasikan tentang materi hukum kekekalan massa dari hasil praktikum kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vira. Saya Gilang. Saya Ani. Saya Bima. Saya Maza. Akan dimulai dari Gilang. Hukum kekekalan massa atau juga dikenal sebagai hukum Lavoisier adalah suatu hukum yang menyatakan massa dari suatu sistem tertutup atau juga konstan meskipun terjadi berbagai macam proses di dalam sistem tersebut. Ada alat dan bahan dari percobaan pertama, yaitu tabung Erlenmeyer, timbangan, balon, baking soda, dan juga asam cuka. Hasil percobaan pertama, dengan baking soda yang 2 gram, massa awalnya itu 156 gram dan massa akhirnya juga 156 gram. Percobaan kedua, baking sodanya itu 3 gram, massa awalnya 158 gram dan massa akhirnya juga sama 158 gram. Dan percobaan terakhir yaitu baking sodanya 4 gram, massa awalnya 160 gram dan massa akhirnya juga 160 gram. Selanjutnya alat dan bahan untuk percobaan kedua. Yang pertama jeli bubuk instan 1 saset, yang kedua gula pasir 200 gram, yang ketiga air 3 gelas atau yang setara 150 gram dikali 3 yaitu 486 gram. Yang keempat ada gelas 1 buah, yang kelima cetakan, dan yang keenam alat masak. Selanjutnya massa awal pada percobaan kedua. Yang pertama gula 200 gram, yang kedua Nutrijel 30 gram, yang ketiga air 320 gram dikurangi 160 gram sama dengan 156 gram dikali 3 gelas sama dengan 466 gram. Yang keempat gelasnya yaitu beratnya 164 gram. Yang kelima wadah bening 8 gram. Yang keenam cetakan biru 45 gram. Total massa bahannya yaitu 698 gram. Selanjutnya massa akhir. Yang pertama jeli. Dalam wadah bening 350 gram dikurangi 8 gram yaitu 307 gram. Yang kedua jeli dalam cetakan biru 346 gram dikurangi 45 gram sama dengan 300 gram. Total massa akhirnya 608 gram. Hasil analisisnya yaitu menunjukkan massa akhir jeli 608 gram lebih kecil daripada massa awal bahan 698 gram. Selisih sekitar 90 gram ini kemungkinan disebabkan oleh yang pertama air yang menguap saat proses pemanasan, yang kedua sisa bahan yang menempel di alat masakan atau tidak ikut tertuang ke wadah. Oke, selanjutnya itu pengamatan percobaan 1. Pada percobaan pertama, digunakan asam cuka sebanyak 50 ml dan baking soda dalam variasi massa 2 gram, 3 gram, dan 4 gram. Pada awal percobaan, seluruh campuran memiliki keadaan yang sama. Asam cuka tampak bening seperti air, sedangkan baking soda berupa serbuk putih yang masih terpisah karena masih ada di dalam balonnya. Setelah kedua bahan dicampurkan, bubuk baking sodanya dimasukkan ke dalam asam cuka, mulai terbentuk banyak gelembung gas akibat reaksi antara asam cuka dan baking soda. Pada campuran dengan 2 gram baking soda, balon sedikit mengembang. Pada campuran dengan 3 gram baking soda, gelembung yang terbentuk lebih banyak dan balon mengembang lebih besar. Sedangkan pada campuran dengan 4 gram baking soda, reaksi berlangsung paling kuat menghasilkan banyak gelembung dan balon mengembang paling besar. Pada pengamatan percobaan 2, bahan yang digunakan adalah jelly powder atau jelly serbuk instan. Yang kita gunakan adalah dari produk Nutrijel. Pada awal percobaan, serbuk jelly masih berupa bubuk halus dan belum bercampur dengan air. Setelah ditambahkan air dan dimasak, adonan mulai mendidih dan mengental. Setelah didinginkan, jelly menjadi padat dan kenyal. Selanjutnya, tuliskan persamaan reaksi yang terjadi antara asam cuka dan baking soda dan serta letakkan persamaannya. Persamaannya yaitu CH3COOH dengan NaHCO3 menjadi CH3COONa, H2O dan juga CO2. Kesimpulan percobaan yang pertama, reaksi antara asam cuka dan baking soda menghasilkan gas karbon dioksida, yaitu CO2, air H2O, dan garam natrium asetat. Gas CO2 menyebabkan balon mengembang. Semakin banyak baking soda yang digunakan, semakin banyak gas yang terbentuk. Pada kesimpulan yang kedua,
Pada percobaan pembuatan nutrijel terjadi perubahan kimia karena bubuk nutrijel mengalami reaksi dengan air panas sehingga membentuk larutan kental yang kemudian mengarah menjadi jelly. Perubahan ini tidak dapat kembali ke bentuk semula, menandakan bahwa telah terjadi perubahan sifat dan struktur zat. Dengan demikian, pembuatan nutrijel termasuk ke dalam perubahan kimia yang bersifat irreversibel, yaitu tidak dapat balik. Selanjutnya ada pertanyaan ke-1, adakah perbedaan antara percobaan 1 dan percobaan 2? Jawabannya, pada percobaan 1, asam cuka dan baking soda terjadi perubahan kimia karena menghasilkan zat baru berupa gas karbon dioksida, air, natrium, asetat. Sedangkan pada percobaan 2, memasak nutrijel, terjadi perubahan fisika karena hanya berubah bentuk dari cair menjadi padat dan kenyal tanpa menghasilkan zat baru. Pertanyaan kedua, apa hasil analisis kelompok kalian dari pengamatan percobaan 1 dan 2? Jawabannya, dari percobaan 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa setiap perubahan wujud zat memiliki ciri berbeda. Pada percobaan 1, terjadi reaksi kimia karena muncul gas dan terbentuk zat baru. Sedangkan pada percobaan 2 hanya terjadi perubahan fisika karena zatnya tetap sama. Hanya bentuk dan wujudnya yang berubah dari cair menjadi padat dan kenyal. Oke, itu dia penjelasan dari kami. Semoga teman-teman memahami apa yang sudah kami paparkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.